Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Pagi hari yang indah, saudaraku yang kasih, kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Napas yang baru Tuhan berikan lagi bagi kita, sukacita yang baru Tuhan berikan bagi kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Lewat doa kita akan menyembah Dia, kita akan memuliakan Dia, saudaraku yang kasih. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Tuhan, kita layak menerima pujian. Tuhan, kita layak menerima sembahan. Mari datanglah ke hadirat Tuhan dengan sukacita, saudaraku. Bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, nyata kemuliaanmu. Curahkan kuasamu, curahkan kuasamu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Haleluya. Kita bertepuk tangan saudaraku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bertepuk tangan memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan, ajaiblah namamu. Nyanyikan pujian ini sekali lagi saudara. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaanmu, curahkan kuasamu, curahkan kuasamu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Oh ya ya, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaanmu, curahkan kuasamu, curahkan kuasamu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, ditinggikan. Nyata kemuliaanmu, curahkan kuasamu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandangmu, biar ku memandangmu. Ku memandang. Sekali lagi, dan ku memandangmu. Ku memandangmu. Ya, saudaraku, biarlah kita memandang Tuhan. Terbukalah mata rohani kita, saudara, untuk meninggikan Dia. Haleluya, hari ini biarlah roh kita dibangkitkan untuk memuliakan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dari awal kita katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu.
dahsyat, Allah kita luar biasa. Saya percaya saudaraku yang kasih, kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan tubuh kita yang fana pada saat ini. Ada kesegaran, ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan mengalir atas kita pagi hari ini, saudaraku yang kasih. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Katakan kepadanya, saudaraku, Bapa, lebih dari napasku, Bapa, pegang tanganku. Lebih dari napasku, Bapa. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu saat teduh bersama dengan-Mu, Tuhan. Mengalir kuasa-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan hati kami dipenuhkan oleh kasih dan kuasa-Mu. Roh Allah bekerja atas kami. Naikkan penyembahan ini kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Bukakan hati kita kepada Tuhan, sehingga kuasa dan kasih-Nya mengalir atas kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Roh Kudus, terima kasih. Bapa, pegang tanganku. Pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersama-Mu. Aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa diriku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Oh Bapa, pegang tanganku ya Tuhan, haleluya. Pegang tanganku, aku rindu. Tinggal di dalam hadir-Mu, tinggal di dalam hadir. Engkau terang yang membuatku melihat. Haleluya. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Bersama-sama kita katakan, lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami rindu bersekutu dengan-Mu. Pagi hari ini kami rindu memuliakan Engkau. Bawa kami dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau saat teduh, kami mau dengar-dengaran akan-Mu ya Tuhan. Kami membawa hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus, pegang tangan kami. Nyanyikan pujian ini sekali lagi saudaraku. Bapa, pegang tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cepatkan sedikit. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Pegang tanganku, aku rindu
pegang tanganku. Pegang tanganku, aku rindu. Aku rindu tinggal di dalam hadir-Mu, tinggal di dalam hadir-Mu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa diriku padamu, bawa diriku padamu. Masuk dalam altar-Mu yang kudus. Dan lagi katakan, Bapa pegang tanganku. Pegang tanganku, aku rindu. Aku rindu tinggal di dalam hadir. Engkau terang yang membuatku melihat. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari napasku, Bapa. Lebih dari napasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari napasku ya Bapa. Lebih dari napasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari napasku, lebih dari napasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk bersama-sama. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, sembahlah Dia, sembahlah Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Haleluya Tuhan. Peganglah tangan kami, bawa kami kepada kemenangan. Haleluya. Kami puji dan kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Bawa kami dan
Tuhan di kami yang ajaib, Kau Tuhan di kami yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Layaklah Kau menerima pujian di kami. Haleluya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selalu. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Peganglah tanganku ya. Kita serahkan tangan kita, angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan kerinduan hati kami dan penyerahan diri kami Tuhan, supaya tangan Tuhan memegang tangan kanan kami, membawa kami kepada kemenangan. Sungguh kami menyadari Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Engkau kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Terlebih Engkau memberikan Roh-Mu kepada kami. Roh Kudus mengajari kami, Roh Kudus menghiburkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bawalah kami dekat dengan-Mu, dekat kami dalam pelukan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa dan urapan-Mu bagi kami. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu pribadi Yesus. Ditinggikan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya penyembahan kami menyenangkan hati Bapa di sorga. Kuasa-Mu limpah bagi kami semua. Amen. Tuhan, pada saat ini juga kami akan membaca firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, urapi kami ya Tuhan. Semuanya kami menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kami, membuat kami makin dekat kepadamu ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mulialah nama-Mu, dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih, Tuhan baik, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Pagi hari ini saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang akan memberkati kita. Kami ada di Rema, saudara, di Bekasi, Jawa Barat. Saudara yang kasih, 3 hari ini kami ada Camp Pentakosta, saudara, menikmati kasih Tuhan. Hari ini kami ada, saudaraku, di tempat ini. Kita bersyukur, saudaraku, tidak di Tangerang ya, di tempat yang biasa. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara yang kekasih, dari Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai 35. Lukas 24 ayat yang pertama sampai 35. Pembacaan firman Tuhan schedule kita pagi hari ini, saudara. Kebangkitan Yesus. Ya, sudah dapat semua saudaraku. Lukas 24 ayat yang pertama sampai 35. Firman Tuhan akan memberkati kita. Oke, haleluya. Seperti biasanya saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, dan kemudian ayat yang kedua diikuti oleh saudara semuanya di rumah-rumah saudara. Hadirat Tuhan limpah di rumah saudara pada saat ini, ya, kuasa Tuhan bekerja. Nah, dan nanti 35 sama-sama kita membacakannya. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan mulai, saudara. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka.
Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada waktu itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam segala kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia,
tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepala yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Bersama-sama kita baca saudara, 2, 3, ya. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Untuk hari ini, saudaraku, firman Tuhan bagi kita supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Kalau murid-murid itu, saudaraku yang kekasih, mereka memang pertama kali pada waktu itu, saudaraku, ya mengalami hal yang terjadi. Tapi pada saat ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus harus lebih tinggi daripada murid-murid itu. Kenapa, saudaraku? Karena bagi kita sudah mendapat pelajaran apa yang telah dialami oleh murid-murid itu, saudaraku yang kekasih, sudah diajarkan kepada kita pada saat ini, sehingga iman percaya kita kepada Tuhan seharusnya lebih baik daripada murid-murid tersebut. Nah, kita, saudaraku, membaca pada saat ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa hari ini kita sudah membaca firman Tuhan mengenai bagaimana Yesus serahkan, bagaimana Yesus ditangkap dan disalibkan, saudaraku. Hari ini, pagi hari ini, kita membaca firman Tuhan ini bagaimana Yesus bangkit. Saudaraku, sebelum hal ini terjadi, minimal 3 kali Tuhan Yesus sudah memberitahukan akan kematiannya. Bagaimana dia mati dan dikuburkan, saudaraku, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Berkali-kali Tuhan Yesus telah menyampaikan itu. Berkali-kali Tuhan Yesus sudah mengatakannya, saudaraku. Tetapi ketika hal itu terjadi, saudaraku yang kekasih, mereka tidak percaya. Nah, untuk hari ini, mari kita kuatkan kepercayaan kita. Mereka tidak ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Bagaimana supaya kita tetap percaya pada saat ini? Pentingnya kita untuk membaca firman Tuhan. Pentingnya kita untuk mengucapkan firman Tuhan itu, saudaraku yang kasih. Pentingnya kita merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan seperti murid-murid, saudaraku yang kasih, mereka lupa akan apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Yesus mati, mereka sudah diberitahukan, saudaraku. Tetapi, saudaraku yang kasih, mereka tidak percaya. Dikatakan di sini pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur, saudaraku yang kasih, hendak merempah-rempahi, meminyaki tubuh Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak ada lagi di situ. Dan dikatakan ayat 4, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Tuhan kita itu hidup, saudaraku. Tuhan kita itu berkuasa. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Siapakah orang-orang mati itu? Orang-orang yang ada di kuburan itu, saudaraku. Siapakah yang hidup? Dikatakan Yesus. Jadi Yesus yang mereka cari. Dikatakan tadi, saudaraku, mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Percayalah kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, saudaraku yang kasih. Nah, kemudian dikatakan 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 muridnya dan saudara-saudara yang lain. Oh ingat, oh iya, sudah dikatakan Tuhan kepada kita bahwasanya dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, memang saudaraku yang kekasih, ingatlah selalu akan Tuhan. Kemarin kita belajar, saudaraku, ketika Yesus sebelum diserahkan pada waktu malam itu, Yesus melakukan perjamuan kudus. Apakah yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu perjamuan kudus itu? Dikatakan, saudaraku, ingatlah akan aku setiap kali kamu melakukan ini. Jadi ingat kebaikan Tuhan, Amen. Ingat firman Tuhan, jangan lupakan kasih Tuhan, jangan lupakan firman Tuhan.
Sehingga saudaraku yang kekasih, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita suka, hal-hal yang tidak kita harapkan, saudaraku yang kekasih, langsung firman Tuhan itu mengingatkan kita. Saudaraku, karena firman Tuhan itu tetap. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tetap tinggal. Saudaraku yang kasih, ingat firman Tuhan, ingat segala kebaikan Tuhan. Mereka lari, saudaraku yang kasih, mereka ingat, oh iya pernah Tuhan katakan. Lalu mereka menceritakan lagi kepada saudara-saudara yang lain. Mereka menceritakan kepada murid-murid yang lain. Ingat kebaikan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita menghadapi penyakit, ketika kita mengalami masalah, saudaraku, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Oh, dulu Tuhan sudah pernah menolong aku. Dulu pernah saya dengar firman Tuhan. Bangkitkan lagi iman kita. Bangkitkan lagi iman percaya kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan, saudaraku yang kasih. Mereka cepat-cepat menceritakannya, saudaraku yang kasih. Kemudian saudaraku, ya orang-orang mendengarkannya juga nggak percaya. Dikatakan seolah-olah itu omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, tidak heran saudaraku yang kasih. Pada saat ini pun kalau kita menceritakan kasih Yesus, nggak langsung semua orang percaya. Tidak langsung semua orang percaya. Tapi jangan kecewa ketika kita menceritakan Yesus. Ketika kita menceritakan nama Yesus, orang tidak percaya, jangan kecewa. Nah, bagi Petrus, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini, dia bangun, dia cepat-cepat lari ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi? Padahal Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang sangat dikasihinya. Kemana Yesus pergi, saudaraku, Petrus itu selalu ikut. Bahkan ketika Yesus itu ditangkap oleh tentara-tentara Romawi itu, Petrus pun ada di situ. Petrus menarik pedangnya, saudaraku, lalu dia tebas daripada telinga daripada kepala pasukan itu, saudaraku yang kasih. Yesus ada di situ. Tapi, saudaraku, Petrus juga dia berpikir apa yang terjadi ini. Memang saudaraku tidak mudah untuk mempercayai. Ya, saudaraku, tidak gampang, tidak mudah. Petrus saja, saudaraku, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, masih lupa akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Minimal 3 kali Tuhan Yesus mengatakan bagaimana matinya dan bagaimana dia bangkit. Nah, dia masih berkata, apa gerangan yang terjadi ini? Harusnya dia berkata, oh iya, Tuhan itu benar, Tuhan itu berkuasa. Dia telah membuktikan apa yang dikatakannya dahulu. Sebelumnya dia sudah berfirman, sebelumnya dia sudah berbicara kepada kami. Inilah dia dinyatakan, oh terpujilah namamu Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, tapi Petrus berkata, apa gerangan yang terjadi? Nah, saudaraku yang kasih, kemudian 13 dikatakan, pada hari itu 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 dikatakan, saudara, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menutup mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Itu sebabnya pada hari ini lagu pujian kita berkata, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku melihatmu, biar ku mengertimu. Saudaraku yang kasih, supaya hal-hal yang membuat mata rohani kita tertutup, tidak melihat kebesaran Tuhan, Tuhan bukakan pagi hari ini, saudara. Sehingga kita dapat melihat kepada kebesaran Tuhan, kita melihat kepada kuasa Tuhan, kita melihat kepada maksud baik Tuhan akan hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terhalang melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dia layak dipuji, dia layak disembah, saudara yang kasih. Yesus sudah mendatangi mereka, tapi ada yang menghambat, ada yang menghalangi. Sesungguhnya apakah itu, saudara yang kasih? Apa yang menghambat? Yesaya 59 ayat 1 dan 2, saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa.
Tapi yang menjadi penghambat, yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu, ialah segala dosa. Dosa apa? Dosa ketidakpercayaan murid-murid itu. Berkali-kali Tuhan Yesus sudah mengatakan bagaimana Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit. Tapi mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apa yang akan terjadi ini? Ketidakpercayaan kita memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Berdoa juga. Menyembah juga. Tapi ada dosa. Dosa apa? Salah satu diantaranya adalah dosa ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, marilah kita percaya kepada setiap firman yang Tuhan ucapkan. Supaya kita dapat melihat kebesaran Tuhan. Supaya kita dapat melihat kuasa Tuhan. Supaya kita dapat melihat maksud baik Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus sudah datang. Mereka berbicara, mereka bercakap-cakap. Tapi mereka tidak tahu itu, saudara. Ketika Adam itu berdosa, saudaraku yang kasih di Taman Eden, Tuhan bilang, Adam, di mana engkau? Tidak nyambung, saudara. Adam, di mana engkau? Adam, di mana engkau? Aku takut, Tuhan. Harusnya di sini aku, Tuhan. Tapi Adam berkata, aku takut, Tuhan. Apakah engkau memakan buah yang kularang itu? Hawa, Tuhan. Jawabnya harusnya iya, Tuhan. Atau tidak. Sudah dimakannya, iya, Tuhan. Ku makan, Tuhan. Tapi dikatakan, saudaraku, Hawa, Tuhan. Hawa, kau makan buah yang kularang itu? Ular itu, Tuhan. Kita tidak perlu menyalahkan setan. Emang itulah tujuannya. Memang setan itu, saudaraku yang kasih, tujuannya hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, menyesatkan. Kita nggak usah salahkan dia lagi. Emang itulah pekerjaannya. Tapi kitalah pada saat ini yang membuka hati kita. Supaya kepercayaan kita semakin teguh kepada Tuhan. Nah, dikatakan saudara ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kau percakapkan sementara kamu di jalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang di antara mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi semua berita tentang Tuhan Yesus itu tahu. Semua orang-orang Yerusalem tahu tentang apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Dari dia ditangkap, saudaraku, disesah, disalibkan, sampai pada kebangkitannya. Semua orang-orang di Yerusalem tahu, saudaraku. Adakah engkau orang asing dari Yerusalem? Tidakkah engkau tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem pada saat ini? Dikatakan, saudaraku yang kasih, katanya kepada mereka, apa itu? Ya, apa itu? Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengetahui isi hati kita. Sampai pada saat ini juga, saudaraku, Tuhan ingin melihat hati kita. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati kita, melihat isi hati kita. Saudara, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami pergi ke kubur. Dan perempuan-perempuan itu berkata, dia tidak ada lagi di situ, dia hidup. Nah, saudaraku yang kasih, apa yang mereka ceritakan? Seperti yang terjadi, saudaraku. 25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Jadi lamban hati, bukan otak, bukan pemikiran, bukan otak cerdas, saudaraku, tapi hati ini. Makanya semuanya tergantung di hati ini, saudaraku yang kasih. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Inilah, saudaraku, yang dikatakan oleh Tuhan. Inilah dosa mereka. Berkali-kali Tuhan ngomong, berkali-kali Tuhan beritahukan, tapi mereka tetap tidak percaya. Sampai hal yang dikatakan Tuhan Yesus itu pun menjadi kenyataan di depan mata mereka. Tapi toh juga mereka tidak percaya. Maka Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Semuanya dari kitab-kitab Musa telah mengatakannya seperti itu, tapi kamu tidak percaya.
Betapa banyaknya firman Tuhan yang kita dengarkan, saudaraku, terlebih saya dan saudara. Yang tiap-tiap hari kita ada di doa pagi ini, sudah banyak firman yang kita dengar. Tapi marilah saudaraku, jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, hai orang bodoh, betapa lembannya hatimu. Biarlah setiap firman yang kita dengar, saudaraku, tiap-tiap hari, kita percayai, kita lakukan. Jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan hanya kita menjadi pendengar yang kita baca tiap-tiap hari firman Tuhan ini, tapi setiap firman yang kita terima, kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pelaku firman. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka mendekati kampung yang mereka lalui. Kemudian saudaraku, apa dikatakan di situ? 30. Waktu ia duduk makan bersama mereka, ia mengambil roti, bercakap-cakap, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan berkata kepada Thomas, saudaraku yang kekasih, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, kedua orang ini, saudaraku yang kekasih, sudah melihat jelas, tapi tadi tertutup mata rohani mereka. Tertutup mata mereka. Mereka tidak kenal kepada siapa mereka bicara. Tapi ketika Yesus membelah-belah roti, memberikannya kepada mereka, Tuhan Yesus itu mengucap berkat seperti sedia kala, seperti yang dulu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka terbukalah mata rohani mereka. Mereka berkata, oh ini dia Yesus. Tapi ketika mereka berkata seperti itu, saudaraku, Yesus menghilang dari mereka. Yesus tidak ada lagi di situ. Kepercayaan kita jangan ketika hanya kita lihat tubuh kita yang sakit. Mungkin pada saat ini engkau masih merasakan sakit tubuhmu, saudara. Kau sudah berdoa dan berdoa dan berdoa, ternyata masih sakit juga. Ketika nanti sembuh baru percaya. Jangan. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kepada Tuhan, seolah-olah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan kamu terima. Amin. Nah, seolah-olah dalam iman kita ini, seolah-olah ketika kita sakit, saudaraku yang kasih, sekarang sakit, kita berdoa kepada Tuhan, kita ucapkan firman Tuhan, Yesus telah memikul dosaku dalam tubuhnya di kayu salib, supaya saya yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Lihat saudara sudah sembuh. Lihat saudara sudah sembuh. Pemikiran kita itu, saudaraku yang kasih, kita sudah sembuh, kita sudah sehat, maka hal itu akan terjadi bagimu, kata firman Tuhan. Jadi jangan harus dilihat oleh mata kita dulu. Paulus berkata, saudaraku, kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Kalau iman kita sebatas yang kita lihat ini, saudaraku, ke ruangan sana saya tidak lihat lagi. Ada yang membatasi. Sangat dangkal, sangat sempit, saudaraku yang kasih, penglihatan mata kita ini. Tapi iman kita itu melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Mata hati kita itu melihat jauh ke dalam, saudaraku yang kasih. Bukan hanya yang sementara, bukan hanya yang di dunia ini, saudara, tapi kekekalan jauh ke dalam, saudaraku. Itulah yang Tuhan sampaikan, Tuhan berikan kepada kita. 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ada gerakan, saudaraku. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Ketika kita berbicara firman Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, roh kita berkobar-kobar. Mereka berkata, bukankah roh kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita? Memang ada kehidupan, saudaraku. Ada kehidupan, ada semangat, ada gairah. Ketika Yesus itu bicara, ketika kita mendengar firman, ketika kita dengar suara Tuhan, ada kehidupan, ada semangat. Itu sebabnya, saudaraku, semakin rindulah kita kepada Tuhan. Nah, dari situ pun sebenarnya itu adalah salah satu tanda, saudaraku. Ya, 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka dengan teman-teman mereka, kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi mengenai dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Biarlah saudaraku yang kekasih, mungkin masih agak ada keraguan-raguan, saudaraku, tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka menceritakan. Mungkin tidak langsung semua, saudaraku yang kekasih, kita
percaya, tetapi tidak ada keraguan dalam hati kita. Saudaraku yang kasih, mereka ceritakan. Lalu apa yang terjadi? Sampai pada saat ini, kuasa kebangkitan Tuhan itu, saudaraku yang kasih, sungguh nyata. Dan banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, saudaraku yang kasih, nanti akan kita lanjutkan lagi pembacaan kita ke depan. Saudaraku, apa yang terjadi setelah ini. Nah, itu sebabnya nantikan selalu di doa pagi kita, saudaraku. Jangan lewatkan doa pagi kita. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Teguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, Dia tepati, sempurna dan segera. Haleluya. Kita angkat pujian kita, saudaraku yang kasih, penyembahan kita. Ya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun hatiku tetap percaya kepadamu. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kami percaya kepadamu Tuhan. Teguhlah iman kami dalam Engkau. Oh, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada. Kita katakan bersama-sama, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya kepadamu sebagaimana yang kau percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini buat kasih setia Tuhan. Hari ini kami telah memuji dan menyembah-Mu. Dan hari ini kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah iman percaya kami semakin dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang lamban. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami terima, kami lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong kami Roh Kudus. Kami menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu Tuhan. Kami menerima kuasa kebangkitan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan iman kami, membangkitkan tubuh kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bapa, Engkau memberkati semua teman sahabatku ini. Semua yang ikut berdoa di pagi hari ini Engkau berkatilah. Kuatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Mungkin mereka juga Tuhan belum menerima jawaban doa mereka di depan mata, tetapi firman-Mu berkata Tuhan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kepada Tuhan bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Terima kasih, percayalah kepada Tuhan saudara. Seolah-olah kita sudah menerimanya,
maka hal itu akan Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah ragukan akan segala kebaikan dan kasih firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Berkati semua saudara-saudaraku ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkanlah. Kuasa mujizat Tuhan pada saat ini bekerja atas tubuh yang sakit, dan sembuhlah pada saat ini. Sehatlah pada saat ini. Dalam nama Yesus. Bilur Yesus bekerja. Dan Engkau memberkati semuanya Tuhan. Setiap doa-doa yang dinaikkan kepadamu, pergumulan mereka masing-masing. Kaulah Tuhan kami, Kristus adalah jawaban yang menjawab setiap doa kami. Berkati semuanya hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan kepadamu. Sepanjang hari ini pimpin kami, berkati kami. Jadikan hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Sepanjang hari ini Tuhan akan menolong kami. Pegang tangan kami, bawa kami kepada kemenangan, bawa kami kepada kemuliaan-Mu, dan jadikan kami menjadi berkat ya Tuhan. Hati kami terus terbuka kepada Tuhan. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada pada saat ini. Menjadi garam dan terang ya Tuhan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Berkat Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Berkat Tuhan atas kota kami dimanapun kami berada. Berkat Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami, atas masyarakat Indonesia dalam nama Yesus. Berkat Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Kemuliaan-Mu atas bangsa kami ini. Dan gereja-gereja Tuhan tetap terpelihara untuk terus berdoa membawa bangsa ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami terus melekat kepada Tuhan. Hati kami terus kami tujukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami menolak segala kuasa-kuasa kegelapan, segala sakit penyakit tidak boleh berkuasa menjamah kami. Segala kegagalan, kebangkrutan dalam nama Yesus tidak boleh berkuasa menjamah kehidupan kami. Dalam nama segala pertengkaran suami istri tidak boleh berkuasa dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan, suami istri dalam grup doa kami ini Tuhan, ada dalam berkat, ada dalam sukacita, ada dalam persatuan kesatuan hati. Anak-anak juga diberkati, usaha pekerjaan hamba-hamba-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Ini doa kami kepadamu pada saat pagi hari ini Tuhan. Bagimulah pujian hormat kami di tempat yang maha tinggi. Syukur bagi Bapa, haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua saudaraku. Terima kasih buat kesetiaan saudara semuanya. Kiranya setiap doa-doa yang sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan jawab saudaraku tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.